bulanan tidak masuk atau sebulan masuk berapa kali. Tapi juga ada yang bagus, rajin, selalu masuk anak-anak siswanya itu. Nah, Mas harus saya tanya, memang di asrama atau dari rumah atau dan seterusnya. Ya, ternyata memang kebanyakan yang rajin itu dari asrama. Maka ini juga menjadikan sebuah pemikiran, sebuah usulan nanti ke kepala dinas bahwa memang sebaiknya itu ada asramanya terkait dengan kehadiran siswa. Yang jauh-jauh, ya, yang bertingkah itu yang susah. Makanya kadang yang bertingkah siswanya, tapi kadang-kadang yang bertingkah orang tuanya. Anaknya mau sekolah, orang tua tidak mau mengantar, atau tidak punya motor, atau dan banyak hal lagi. Tapi kalau ada asrama terjawab, ya, gitu. Makanya mungkin ini sebuah usulan juga, nanti sebaiknya semua sekolah SLB punya asrama. Tapi ngurus asrama juga tidak mudah, gitu ya. Saya pesan juga sekalian ke Pak Iko dan juga pengelola, ya, asrama harus kita tingkatkan lagi asrama itu, perhatian kita, pengawasan kita, karena banyak kasus yang muncul dari asrama itu. Ya, kalau tidak ada kasus yang muncul, barangkali kita yang tidak tahu, atau tahu tapi memang kita tidak mengungkapkan kepada siapapun sehingga tidak terdengar, gitu kan? Kasus-kasus itu sangat rawan terjadi di asrama ini. Oleh karena itu, tolong pengawasan kita sebagai kepala sekolah, terus pengelola asrama, dan juga Bapak Ibu juga ikut, ya. Ikut bukan berarti jam 12 malam suruh kesini, enggak. Ikut, ya, kalau misalnya di kelas itu ditanya lah, di asrama, anak-anak asrama ditanya, paling tidak tadi sudah mandi belum, makan belum, kalau makan bagaimana, makannya apa, menunya, ditanya itu sebagai kontrol, ya. Jangan nanti pengelola asrama itu ngasih makan tiap hari, kasih mie terus, ya, kita tidak tahu. Tapi pada saat ditanya di kelas, jujur dia, yuk kemarin mie, sekarang mie, dan seterusnya, mie terus misalnya, misal. Maka itu sebagai kontrol, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kepala sekolah, nanti kasih mie terus. Ya. Memang itu yang praktis, tapi sangat tidak bagus mie itu. Ya. Bapak Ibu coba dikondisikan anak-anak juga di sesedikit mungkin makan mie itu dilarang. Karena kalau sering-sering itu sekarang banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul, yang aneh-aneh, yang ini yang seharusnya dia belum saatnya tapi sudah kanker, macam-macam kan gitu kan. Kan bisa jadi karena juga pengaruh dari mie, terutama bumbu-bumbunya itu, ya, itu harus diperhatikan. Oke, jadi terkait disiplin, tentu saya meminta kepada Bapak Ibu yang anaknya masih susah masuk, bagaimana caranya lah, ya. Kalau cara itu seninya masing-masing. Bapak Ibu bisa berkunjung ke rumahnya, diajak, dirayu. Kalau ada masalah orang tuanya, apa masalahnya, dikasih solusi, ya. Solusi itu kan bisa bukan berusaha duit, oh ini duitnya, bukan. Solusi itu bisa berupa saran, bisa berupa pemikiran, bisa berupa cara, dan seterusnya. Jadi kita harus proaktif, maksudnya, supaya anak-anak kita lebih rajin, begitu, ya. Rajin saja, rajin hadir saja itu sudah melatih apa? Melatih disiplin. Kalau tidak sekolah itu tidak mandi pagi itu, tapi kalau sekolah mandi, dia berusaha mandi. Atau biar tidak sarapan jam 10, makan jam 10 kalau tidak sekolah. Tapi kalau sekolah pagi harus makan. Itu paling tidak ada beberapa hal positif anak sekolah. Ada orang tua yang sampai sekarang itu masih nggak sadar juga, sehingga menyekolahkan anaknya main-main saja. Ada tadi saya bicara dengan siapa, dengan ibu, ya, tolong sampaikan juga ke orang tua itu, kalau orang tua yang nggak juga sadar anaknya supaya disekolahkan, harus disampaikan begini, Bapak Ibu, orang tuanya, Bapak Ibunya masih kuat, masih sehat, anaknya masih kecil nih, wayahnya sekolah, atau wayahnya saatnya sekolah, tapi nggak disekolahkan karena malas, karena sibuk, karena tidak ada motor dan sebagainya. Tapi kalau beberapa hal memungkinkan tapi dia juga tidak mau menyekolahkan, maka sampaikan, anak-anak ini sekarang ini anak ini oke lah, bisa bantu, bapaknya masih bisa bantu, tapi kian hari bapak ibu makin tua, semuanya akan tua kan. Sekarang yang cantik-cantik, gagah-gagah akan tua juga seperti saya, ya, akan tua. Kalau sudah tua apa?
Udah tua apa? Meninggal. Sakit-sakitan dulu lah. Sakit-sakitan, ya kan? Udah sakit-sakitan, mati. Semua akan mati. Ya, sadar itu kan kita? Kalau tidak sadar, saya sadarkan. Semua akan mati. Termasuk orang tua tadi. Sampaikan ke situ. Nah, kalau orang tua sudah sakit-sakitan, anaknya semakin gede ini, ya kan? Yang makin tua, anak semakin gede. Semakin gede tapi kemandiriannya tidak berkembang. Katakanlah yang berat itu mau ke belakang aja tidak bisa. Biasanya ini dituntun terus sama orang tuanya, diajar dilatih. Tapi karena semuanya tadi dibantu sehingga dia tidak bisa melakukan sendiri, maka tidak mandiri. Orang tua semakin rapuh dan sakit, anaknya belum bisa apa-apa. Jadi beban siapa? Orang tua kan? Orang tua masih hidup, oke. Orang tuanya mati, siapa yang ngurusin? Itu sampaikan kepada orang tua. Jangan sekarang mentang-mentang dia masih sehat, masih ini, biarlah anak tidak usah disekolahkan dulu. Disekolahkan itu diajarin, dididik, dilatih, supaya paling tidak itu loh, kemandirian kan? Kalau baca tulis hitung, oke, itu akademik. Dan yang non akademiknya ini, paling tidak prosesnya, program khususnya itu, makanya saya suka sangat menekankan prosesnya Bapak Ibu itu tolong jangan sampai dilupakan dalam 1 minggu. Ada 4 CP minimal, lebih boleh. Terus keterampilan apa yang dia bisa, supaya apa? Mengangkat harkat martabat anak ini tadinya tidak bisa menjadi bisa. Ya. Autis apalagi itu, autis itu ada perkembangan sedikit aja itu menjadi catatan dan sangat penting. Orang tua yang sangat diharapkan itu ada hanya tadinya tidak bisa apa ya, tidak bisa megang. Nah, sekarang sudah bisa megang karena diajarin tiap hari motoriknya gitu. Itu sudah senang orang tua ada perkembangan. Tadinya nggak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong udah senang gitu. Nah, oke. Jadi saya masuk sekaligus di pengelolaan autisnya ini di sini. Yang saya lihat dan juga yang saya dengar memang pembelajaran autisisnya akhirnya di shift ya satu-satu gitu ya. Tentu ini berbeda dengan pembelajaran yang lain ya, yang dari pagi sampai siang, dari Senin sampai Sabtu. Jangan-jangan autis juga masuknya enggak Senin sampai Sabtu? Iya, hanya 3 hari atau 4 hari gitu. Oh gitu ya, semuanya udah tahu ya. Memang beda ini. Oke. Di SLB 2 saya sudah memberikan komentar bahwa di sana itu autis itu pulangnya memang lebih cepat, tapi tidak di shift ya. Satu kelas ada 4, tetap ditangani 4, tetapi dia tidak tahan sampai jam 12. Gurunya udah menyerah kepada saya. Kenapa pulangnya jam 11? Saya kelas udah tidak ada. Rupanya dia cerita, dan saya cek betul pas mengajar itu luar biasa. Kemarin saya udah cerita ya. Nah, jadi akhirnya ya sudah. Oke, akhirnya untuk autis Bapak Ibu didiskusikan, dibicarakan internal, dicari bentuk sendiri. Yang penting, yang paling penting adalah pelayanan kepada siswa itu terlayani dengan baik, ya, bisa berjalan dengan baik. Ya. Untuk masalah yang orang tua kemarin ini tadi sudah saya bicarakan dengan Pak Iwan dan juga sudah dengan Pak Eko. Mudah-mudahan ke depan itu muncul solusi yang terbaik. Yang jelas sudah sedangkan untuk terapi dulu. Anak itu terapi dulu karena masih liar sekali, gitu kan? Terapi dulu. Tapi nanti jangan pula dikeluarkan dari sini. Tetap nanti kalau udah oke, sekolah. Termasuk juga makanan yang lebih pantang. Itu harus orang tua perhatikan. Termasuk tidak pernah bau ya. Bau itu ya mungkin mandi atau apalah dari sisi apa saya tidak tahu. Nah, itu Bapak Ibu jamnya bergerak terus. Hal-hal yang lain Bapak Ibu tolong tingkatkan disiplin guru juga. Ya. Disiplin guru, saya tahu yang tidak pernah masuk, yang masuknya jarang-jarang, yang sering pulang duluan. Nah, melalui forum ini saya sampaikan berubahlah. Ya, kalau ada ketidakpuasan sampaikan kepada pimpinan, sampaikan kepada kawan yang bisa dipercaya, sehingga ada solusinya. Pak Iwan saya sudah tanya dan beliau mulai hari ini akan perbaiki. Bapak Ibu saksinya ya. Dia sudah janji akan perbaiki karena anak sudah lulus, istri sudah lulus, istri kuliah juga, sudah lulus ya.
Pokoknya masalah keluarga sudah semakin ringan, semakin akan diperbaiki. Sejanji, ya bapak harus janji, harus diperbaiki. Kalau kemarin sudah baik, besok lebih baik. Kalau kemarin masih kurang baik, besok harus baik, gitu ya. Dan bukan hanya Pak Iwan sendiri, semuanya, terutama Bapak Ibu yang masih suka bolos, suka bolos. Nah itu ingatlah, ya, ingat, ya, amanahnya itu. Jangan siswa ditinggal gitu saja, kabur, anaknya hilang, jadi masalah, gitu kan? Jangan sampai. Ya. Kita abdikan diri kita ini kepada anak-anak di kelas itu, di sekolah ini. Tentu untuk kebaikan anak, untuk kebaikan lingkungan sekolahnya dan juga orang tuanya supaya puas mendapat pelayanan dari kita. Itu saja Bapak Ibu terkait K3 ya, P3K saya enggak singgung lagi karena kemarin sudah dibicarakan panjang. Oh iya. Itu aja Pak, sebenarnya saya pengen ngomong banyak tapi waktunya saya mohon maaf dalam 2 hari ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf ya. Kemudian saya mau pamit ini ke Jambi, mudah-mudahan perjalanan aman, lancar dan selamat sampai tujuan. Saya doakan Bapak Ibu semuanya sehat selalu dan bisa bekerja sama dengan baik, bisa mewujudkan sekolahnya menjadi lebih baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu ya yang perlu disampaikan nanti aja. Karena mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, maka acara kita nanti foto-foto di depan, kita foto bersama, nanti biar setelah itu kita Salaman. Ya, nanti di depan didapat foto dan mau selamat gitu di depan. Mungkin itu Bapak Ibu, acara kita ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.